maulidi Rasulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada efek di antara keluarga kita harus dengan betul-betul tashwikan lisami'in, harus betul-betul agar hati ini selalu rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tarwihan lil muta'alliqin. Dan setelah kita bersalawat terus ada ikatan, terus ada koneksi yang mana kita tidak tergantung bulan, tidak tergantung hari, tiap detik kita harus cinta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang bernama Imam Subki, ya Subki, ayu kana afdal Rajab wa Sya'ban? Ya Imam Subki, lebih mulia mana bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Beliau katakan, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Orang tersebut bertanya, wahai Imam Subki, bulan Rajab atau bulan Sya'bankah yang lebih mulia? Beliau jawab, jadilah engkau selalu punya hubungan kepada Allah setiap saat. Jadilah engkau punya koneksi, tidak ada putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tergantung dengan bulan, bukan tergantung pada bulan Rajab, bukan tergantung bulan Sya'ban, bukan tergantung bulan Ramadan, dan bukan tergantung pada bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita pecinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekali lagi karena bulan, akan tetapi jiwa raga kita setiap saat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Arabi mengatakan, definisi cinta, kalau ada orang yang menguraikan definisi cinta, maka orang tersebut masih belum kenal arti cinta. Sebab cinta tidak bisa diuraikan. Ibarat orang minum tidak akan pernah berhenti. Kalau dia haus, dia akan minum. Itulah makna cinta. Kalau ada aku sudah cinta, aku sudah berkorban, belum lagi. Yang namanya pengorbanan, yang namanya cinta, ibarat kata Imam Ibn Arabi tadi seperti orang minum, yang mana dia setiap kali haus dia akan minum air tersebut. Itulah kita, mudah-mudahan selalu cinta setiap saat, setiap detik ingat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hidup, inilah sebenar-benarnya hidup kita mengejar cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebenar-benarnya kunci kehidupan. Kita mengenal Rasulullah zahir wal batin, kita betul-betul ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadad dar. Ini modal kita kelak akan menuju alamud dar, menuju alamul baqa, menuju alam yang langgeng, agar kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Imamuna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau berkata, laula Muhammad bin Abdullah lakunna fil hawiyah, wa fi riwayah laula Muhammad bin Abdullah lakunna fil dalalah. Imam Ali bin Abi Thalib beliau berkata, seandainya tidak ada yang bernama Muhammad bin Abdullah, seberataan andaknya kita di neraka api hawiyah, seberatannya kita tercabur di neraka hawiyah. Riwayat lain beliau mengatakan bahwasanya laula Muhammad bin Abdullah lakunna fi dhalalah. Umuran maaf-maaf kata orang Banjar jadi biaju kita. Maaf-maaf kita ini akan sesat. Sebab apa? Semua sababul khair, semua sababul barakah, semua sababus salamah datangnya dari Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sudah enak, sudah nyaman. Coba bayangkan zaman Wali Songo, dakwahnya luar biasa berat, masuk ke pelosok, ngajak mengislamkan orang. Sekarang ini sudah enak, tinggal diperkuat lagi Islamnya, tinggal diperkuat lagi imannya. Bagaimana cintanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada hadir di majelis mulia pada malam hari ini kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad, kecuali semata-mata ingin meraih sebenar-benarnya harapan kita adalah pertolongan kelak di hari kiamat, yaitu syafaatul uzma Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ingin, itu cita-cita kita, itu keinginan kita ayyuhal ikhwani rahimakumullah. Lihat Ibu Rabiatul Adawiyah, wahai ibu-ibu, Ibu Siti Rabiatul Adawiyah, yang mana beliau pernah dulu berjalan di tangan
kanan beliau membawa air, di tangan kiri beliau membawa obor. Ibu Rabi'atul Adawiyah ditanya oleh sahabat beliau perempuan, wahai Ibu Rabi'atul Adawiyah, ya Sidati Rabi'atul Adawiyah, kenapa engkau membawa air di sebelah tangan kananmu, dan kenapa engkau membawa obor di sebelah tangan kirimu? Apa jawaban Ibu Rabi'atul Adawiyah? Wahai fulanah binti fulan, aku membawa air di sebelah kananku, ingin kupadamkan api neraka. Aku membawa obor di sebelah kiriku, akan kubakar surga. Apa yang kau maksud wahai Rabi'atul Adawiyah? Air akan kau padamkan api, obor akan kau bakar surga. Kata Ibu Rabi'atul Adawiyah, wahai fulanah binti fulan, wahai sahabatku fulanah, aku ingin membawa air ini, tujuannya tadi keinginanku akan kupadamkan api neraka. Tujuannya kenapa? Agar semua manusia jangan ibadah karena takut ke dalam api neraka. Kalau aku membawa obor yang mana tujuanku ingin kubakar surga, tujuannya jangan sampai orang beribadah karena semata-mata ingin masuk surga. Lalu bagaimana Ibu Rabi'atul Adawiyah? Salatlah engkau, ibadahlah engkau ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Salatlah engkau ingin menyenangkan hati Rasulullah. Ibu Rabi'atul Adawiyah, beliau setiap hari salat sunnah 1000 rakaat. Beliau ditanya, buat apa engkau seperti ini, beruyuh-uyuh, bercapek-capek? Kecuali aku ingin menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak hari kiamat. Inilah ayyuhal hadirin wal hadirat, cita-cita para salihin, cita-cita para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lain maksud tujuannya hartanya, bendanya, semua bahkan nyawanya, terkecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan paling terpenting pula, pada malam hari ini kita mengingat al-maut. Kita mengingat al-maut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan, maaf sebelumnya, kalau sudah orang punya uban, kata guru kami Samahatul Habib Abdurrahman, orang sudah mulai tumbuh uban, walaupun dia punya harta, walaupun dia banyak punya jabatan, walaupun dia banyak apapun yang dimilikinya di dalam dunia ini, sudah tumbuh satu uban, coba kata beliau singkirkan sifat daripada kesombongan, coba kalahkan egomu, dekatkan di dalam urusan akhirat, coba ingat-ingat daripada al-maut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, karena kuburan daripada pertama kali tempat yang akan kita lalui. Wa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Jikalau dia selamat di dalam kubur, maka setelahnya akan mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jikalau agak susah, agak sulit setelahnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya kita di samping ini membuat acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat Rasulullah, kita mengingat anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berniat di antara kita semua, habiskan niat kita semua. Kita meminta kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita nanti wafat, siapapun nanti di antara kita wafat, terkecuali Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di samping kita ketika sakaratul maut, karena kita dulu pernah duduk di majelis haulnya seorang zuriat Nabi Muhammad, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Abi Hamid Al-Lafaf di dalam kitab Tanbihul Ghafilin beliau mengatakan, faedah orang yang selalu mengingat kematian, man aksara min zikril maut akrama bi salasati asya. Al-Imam Abi Hamid Al-Lafaf beliau berkata, barang siapa orang yang selalu menyebut kematian, orang yang ketujuh hadir acara haul, orang ketujuh hadir acara daripada salatul jenazah, atau orang yang suka mengingat kematian, beliau katakan, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan berikan 3 perkara. Yang pertama ialah ta'jilut taubah. Dia akan diberi
Di antara kita ini belum tobat-tobat, kita kada tahu lagi kita hadir di sini. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal qanaatul qut, yaitu bersifat qanaah, bersifat apa adanya, luntur dunia. Orang yang memiliki harta, hartanya kada dihijab lagi. Yang dulu pelit di dalam acara kebaikan, di dalam acara maksiat dia dulu berdoran, tapi dia ganti, dia qanaah, apa adanya, dia senang di dalam acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hartanya akan selamat. Mudah-mudahan kita semua akan diberi sifat qanaah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wan nasyatul ibadah. Kata beliau Abi Hamid Al-Lafaf, yang ketiga, orang tersebut mengingat kematian akan diberi giatnya ibadah. Sebelumnya kita sholat 2 waktu atau 1 waktu. Ada yang mengatakan seminggu sekali sudah cukup. Tidak. Bagaimanapun kita harus berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengingat kematian, maka insya Allah Allah taala muliakan orang tersebut akan melaksanakan ibadah apapun, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan khususnya kita selalu giat di dalam sholat subuh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Namun kata beliau sebaliknya, wa man nasiya min dzikril maut uqiba bi salasati asya. Namun sebaliknya kata Abi Hamid Al-Lafaf, apabila orang lupa, orang kada tahu ini acara haul, ini acara maulid, ini acara haul zuriyat Nabi, tapi nya kada heran-heran, naudzubillah, inya seakan-akan kada terteguh di dalam hatinya, seakan-akan tidak ada kesadaran, naudzubillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepadanya di dalam dunia, belum nanti di akhirat. Uqiba bi salasati asya. Orang tersebut akan diberi siksaan di dalam hidup dunia, yaitu yang pertama adalah taswiful taubah. Dia selalu diberi penundaan di dalam taubat. Umurnya sudah tua, umurnya sudah 40, 50, tapi karena mau merubah hatinya untuk di dalam mengingat kematian, hadir haul, acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah, dikhawatirkan ini sampai kematian taubatnya ditunda-tunda, yang akhirnya naudzubillah kita kada tahu inya mati dalam keadaan apa. Yang kedua, apa kata Imam Abi Hamid Al-Lafaf? Wa tarkur ridha bil kafaf. Orang tersebut pula akan diberi selalu meninggalkan keridhaan, selalu yang namanya kada bersyukur. Dia ada duit, masih aja mengukut harta orang, masih aja kawinnya kada benar. Sebab apa? Sebab inya jauh daripada mengingat kematian, sebab inya tidak pernah mengingat daripada al-maut. Ini yang dikhawatirkan, sehingga dia di dalam hidup dunia ini selalu merasa kurang. Apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala kada cukup, inya kada ridha, bahkan mengeluh, naudzubillah. Yang terakhir, yang ketiga, yang mana di sini disebutkan ialah wa ta'khiru fil ibadah. Orang ini selalu wa takassul fil ibadah, bermalas-malasan di dalam ibadah, selalu mengakhir-akhirkan di dalam ibadah. Dibawahi hadir majelis, dibawahi hadir majelis rotib, kena aja gen minggu dudi aja ya. Hah? Ada kada? Ada kada? Disuruh menyumbang, kena aja gen lagi kita pakai duitnya, ada kada? Ada kada? Di sini naudzubillah wa takassul fil ibadah, bermalas-malasan di dalam ibadah, dibawahi hadir majelis rotib, dibawahi hadir majelis ta'lim, dibawahi hadir di dalam ibadah bentuk apapun, dia selalu bermalas-malasan, naudzubillah. Mudah-mudahan 3 perkara tersebut dijauhkan daripada keluarga kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kematian ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita jaga. Kita kada tahu, sementara aja ini kita diberikan sehat wal afiyah. Ini malam ini kita diberikan nasihat. Kalau Sayyidina Umar ibn Khattab dulu, beliau bertuliskan cincin beliau. Cincin beliau ada tulisannya, yang mana tulisan tersebut berbunyi kafa bil mautil wa'idah. Cukup cincin Sayyidina Umar bin Khattab itu ada tulisannya, kafa bil mautil wa'idah. Cukup kematian sebagai nasihat. Karena perlu dinasihati lagi. Mengingat orang meninggal, hadir haul, ya Allah, ulun pacangan mati, ya Allah. Makanya doa khususnya malam ini, pian jangan pernah doa daripada sesuatu hanya bab dunia saja. Dunia memang perlu dikejar di dalam urusan nafkah,
di dalam urusan apapun yang kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, seperti menafkahi anak istri. Namun harus jangan dilupakan, seperti kita meninggal, pernahkah kita meminta kepada Allah agar kita mati di dalam maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah kita pernah di antara kita bercita-cita meninggal dalam tilawatul Quran, di dalam membaca Al-Quran? Pernahkah kita meninggal sujud di dalam salat? Pernahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu dimatikan di dalam kebaikan? Ini naudzubillah, mintanya dunia aja. Makanya naudzubillah, ada di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala matikan dalam keadaan kada layak. Naudzubillah, maaf matinya kada wajar, hancur awaknya. Naudzubillah, naudzubillah. Coba lihat orang saleh meninggalnya baik-baik. Coba lihat para habaib-habaib, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mati kita seperti beliau ya Rabb. Mudah-mudahan ya Rabb meninggal kami ya Rabb dalam keadaan kau muliakan di majelis ini nanti ya Rabb, di dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Niatkan kepada semua keluarga kita, niatkan semua ayolah hadirin agar kita mati di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi akan kami sampaikan beberapa kisah ayolah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dulu, ada seorang Yahudi. Kita belajar mendengar kisah seorang Yahudi pula di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di bab terakhir dijelaskan oleh Abil Lais As-Samarkandi. Di situ ada dulu seorang Yahudi membaca kitab Taurat yang ditinggalkan oleh abahnya. Dibaca kitab Taurat itu pada hari Sabtu. Dia baca 4 lembar. Dia baca 4 lembar. Yang mana dia baca, dia temukan kitab Taurat tersebut, keempat lembarnya itu dia baca semua mengenai sifat Nabi kita Muhammad SAW. Beratan sifat agung Rasul SAW. Setelah inya baca, inya cari itu kitab Taurat tadi. Kemudian Sabtu berikutnya, Sabtu kedua, dia baca lagi. Dia baca 8 lembar. Dia baca 8 lembar. Subhanallah, dia kaget lagi. Yahudi ini diceritakan di daerah Syria, Syam. Ketika itu dia baca semua pula sifat Rasulullah ke 8 lembarnya. Dia rapit lagi, dia bakar lagi. Kemudian Sabtu ketiga, Yahudi tadi baca lagi kitab Taurat 12 lembar. Subhanallah, ke-12-nya sama semua mengenai sifat agung Nabi Muhammad SAW. Itulah kitab Zabur, kitab Taurat, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya, kepada rasulnya. Disitulah menunggu-nunggu lahirnya Habibuna Muhammad SAW, menanti-nantikan sifat agung Rasulullah SAW. Namun yang 12 lembar tadi kada Yahudi cari, kada inya cari. Kemudian inya tanya kepada kekawanannya. Kemudian inya bertanya, wahai ashab, wahai sahabatku, apakah engkau tahu siapa Muhammad ini? Siapakah yang bernama Muhammad ini? Mereka mengatakan kepada Yahudi ini, engkau jangan pernah bertemu dengan orang tersebut. Dia adalah kadzabun, dia adalah orang yang tidak baik. Ini Yahudi ini dihasut oleh kekawanannya. Engkau jangan pernah bertemu lawan inya. Ujar si Yahudi tadi, la tamna'uni, ikam kada kau mencegah aku. Aku dibetakun baik-baik, aku dibetakun bujur-bujur. Kenapa ikam menyambatinya? Kenapa ikam menyumpahinya? Saat ini akan aku menemuinya ke kota Madinatul Munawwarah. Saat ini akan ku persiapkan bekalku untuk menuju Madinatul Munawwarah, ingin berjumpa dengan Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kemudian ayyuhal ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berangkatlah Yahudi ini sampai akhirnya ke kota Madinatul Munawwarah. Apa yang terjadi? Yahudi dia ketika itu melihat seorang laki-laki yang tampan. Dia mengucapkan salam wahai Muhammad. Dia menyangka Yahudi ini kepada laki-laki tadi, kepada laki-laki yang tampan tadi, dia mengira adalah Nabi kita Muhammad SAW. Laki-laki tersebut bukanlah Rasul SAW. Siapakah laki-laki tersebut? Beliau adalah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu warḍah.
Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, aku bukan Nabi Muhammad. Ana abduh, aku adalah hambanya, aku adalah pembantunya. Lihat akhlaknya Sayyidina Salman Al-Farisi. Bukan mengatakan umatnya, bukan mengatakan pengikutnya, tapi budaknya. Makanya derajat budak itu lebih, kalau orang dikatakan lebih cinta. Ada wani menyamaratakan, takut ada sesuatu memiliki etirat kebaikan. Kalau sudah abad, jauh daripada sifat kebaikan. Yang boleh memiliki kebaikan adalah majikannya, yang memiliki kemuliaan adalah tuannya. Itulah akhlak yang harus dicontoh kepada kita semua, yaitu sosok Sayyidina Salman Al-Farisi. Kata Yahudi tadi, aina Muhammad ya Salman Al-Farisi. Hal tersebut ayuhal hadirin wal hadirat, ketika Yahudi datang ke kota Madinah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah berpulang ila hadratillah azza wa jalla, selamat sudah 3 hari. Beliau sudah berpulang ila hadratillah azza wa jalla, kepada zat yang maha beliau cintai. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, in qultu, jikalau aku katakan Nabi Muhammad masih hidup, masih ada di kota Madinah, maka aku akan berdusta dan dia akan pulang. Jikalau aku katakan Nabi Muhammad masih ada, pula aku berdusta. Ini bagaimana caranya? Maka Sayyidina Salman Al-Farisi dengan kecerdasannya, dengan kepiawaiannya, jangan sampai orang-orang Yahudi ini ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai disia-siakan. Makanya kalau orang jadi pengikut Nabi Muhammad, kalau orang sudah ingin cinta kepada Nabi Muhammad, harus cerdas. Orang membuat acara maulid harus pintar segala sesuatu. Jangan diam, umat Nabi Muhammad harus pintar. Karena apa? Umat Nabi Muhammad diberi kebaikan oleh Allah, khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pengertian di dalam kecerdasan di dalam misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi beliau katakan, wahai Yahudi, wahai fulan bin fulan, mari aku antarkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mari ikut aku berjumpa dengan sahabat-sahabat Muhammad di Masjid Nabawi. Naam, kalau begitu baik. Maka Yahudi tadi umpat lawan Sayyidina Salman Al-Farisi. Ketika itu sahabat-sahabat Nabi menangis. Karena apa? Karena masih tidak bisa menerima daripada wafatnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau orang sudah cinta, kadang-kala ditinggal, kadang-kala dilupakan. Sampai saat ini, sampai detik ini, kalau orang cinta, makanya kadang ada kalau orang sudah cinta bujur-bujur, kadang mau hilang di pandangannya. Ini kadang ada duduk lawan Habib setahun 2 tahun, meninggal Habibnya, sekalinya apa? Setahun berikutnya kadang datang lagi, keluarganya kadang dijenguk lagi. Semua apapun sudah dibuang, seakan-akan dijadikan bangkai. Jangan. Kita memiliki guru, kita memiliki pegangan. Beliau wafat, itu menguji hati kita. Bagaimana agar kita ini selalu bujur-bujur istiqomah, agar kita ini bujur-bujur berbakti kepada mereka. Bahkan keadaan mereka di alamul barzah lebih tajam daripada pandangan di alamul dunia. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menerima, karena seakan-akan masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai detik saat ini, ayol hadirin wal hadirah, ketika itu datanglah seorang Yahudi tadi bersama Sayyidina Salman Al-Farisi. Tahu-tahu Yahudi tadi masuk di Masjid Nabawi, Assalamualaikum ya Muhammad. Ini Yahudi kada tahu bahwa Nabi sudah wafat. Dia ucapkan salam, wahai Muhammad. Ini sahabat-sahabat yang sedih, sahabat-sahabat tadi yang mana mereka menangis. Ketika itu Yahudi tadi mengatakan salam, wahai Muhammad, maka para sahabat tadi langsung terperanjat. Siapakah engkau wahai fulan bin fulan? Hai orang asing, tajaddatta ahzana, engkau telah memperbaharui kesedihan kami, engkau telah menambah kesedihan kami. Apakah engkau tidak tahu wahai orang asing bahwasanya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hari yang lalu? Maka mendengar hal tersebut Yahudi tadi menangis, berteriak sekeras-kerasnya, ayol hadirin wal hadirat, berteriak sekeras-kerasnya Yahudi tadi. Maka dia berkata,
keluar, ya Allah, sungguh aku tidak ada harapan lagi. Maka Yahudi tadi pula selesai dia menangis, dia sadar dan dia berkata, Aina Ali bin Abi Thalib? Adakah di antara kalian namanya Ali bin Abi Thalib? Para sahabat mengatakan, ada di antara kami Ali bin Abi Thalib. Mana orangnya? Maka majulah Imam Ali bin Abi Thalib. Maju Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya adalah Ali bin Abi Thalib, datunya para habaib dan para syaraib. Yang mana beliau katakan, dari mana engkau tahu namaku? Kata Yahudi tadi, aku tahu. Yang mana sisa 12 lembar itu di dalam kitab Taurat ada terdapat namamu, hai Ali bin Abi Thalib. Ada nama engkau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifli na'ta Rasulillah, sifatkanlah kepadaku akan sifat mulia Nabi Muhammad. Maka diuraikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Yang mana Yahudi tadi tujuannya menguji Imam Ali bin Abi Thalib, apakah benar 12 lembar itu yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ternyata tidak ada satupun yang terpleset, semuanya betul yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Pujian Imam Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun singkat ceritanya ayol hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Yahudi tadi, sebelum aku pulang, adakah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Ali memerintahkan kepada Salman Al-Farisi, ya Salman Al-Farisi, pergilah engkau kepada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra, istriku tercinta. Maka menurutlah Salman Al-Farisi, datanglah ke rumah ibunda Fatimah Zahra. Maka ketika itu mengetuk ibu Fatimah Zahra, maka ibu Fatimah Zahra sedang menangis, dan anak beliau Imam Hasan Imam Husain pula sedang menangis yabkiyan. Yang mana Imam Sayyidina Salman Al-Farisi mengetuk, ibu Fatimah Zahra menjawab, man yaqra, siapa yang berani yaqra babal yatama, siapa orang yang mengetuk pintu anak yatim? Kata ibu Fatimah Zahra, siapa yang mengetuk pintu anak yatim? Kata ibu Fatimah Zahra, Salman Al-Farisi, ya binta Rasulillah. Salman Al-Farisi, wahai putri Rasulullah, ulun diperintahkan oleh suami bian Ali bin Abi Thalib ingin meminta jubahnya ayah bian. Maka dilanjutkanlah lagi oleh ibu Fatimah Zahra, siapa yang berani memakai jubah ayahku wahai Salman? Siapa yang ingin berani memakai jubah kenabian ayahku wahai Salman? Kata Salman Al-Farisi, wahai binta Rasulullah, semua ada sesuatu terjadi di Masjid Nabawi yang didirikan oleh ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun hanya diperintahkan oleh suami pian Ali bin Abi Thalib, maka diserahkanlah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terdapat ada 7 tambalan ayul hadirin wal hadir. Kemudian dibawalah jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dicium, sangat indah, sangat wangi. Setelah dicium oleh Imam Ali bin Abi Thalib, pula diserahkan kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium jubah agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sahabat Nabi, baru Yahudi tadi mencium jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tadi berkata, sungguh alangkah mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang yang berjumpa Nabi Muhammad. Sungguh orang beruntung yang memiliki ikatan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mencium jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi tadi meminta izin kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan serta para sahabat yang lain. Maka ingin meminta izin ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diantarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh Yahudi? Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ashhadu annaka wahidun ahad, fardun samad, wa ashhadu anna sahiba hadal qabr nabiyyuka wa rasuluka wa habibuka Muhammad. In qabbalta islami faqbid ruhi sa'ah. Ya Allah, saat ini aku menyaksikan Engkau adalah wahidun ahad, bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya Engkau Maha Agung, dan sesungguhnya aku berdiri, aku menyaksikan bahwa
di dalam kubur ini, di dalam kuburan mulia ini, bahwasanya aku menyaksikan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma in qabbalta islami, ya Allah, jikalau engkau menerima Islamku, faqbid ruhi sa'ah. Jikalau engkau menerima Islamku saat ini, ya Allah, cabut nyawa aku saat ini juga, ya Allah. Cabut nyawa aku saat ini juga, ya Allah, jikalau engkau menerima Islamku, ya Allah. Apa yang terjadi ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mengucapkan musyahadahnya kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala terima imannya Yahudi tadi, sehingga Yahudi tadi beruntung meninggal di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iman kita, mudah-mudahan keislaman kita diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika akhiru kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan keadaan-keadaan anak-anak kita nanti selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah zahiran wa batinan ma'an nabiyina Muhammad, mutaba'ah ma' azwajin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, mutaba'ah ma' ahli baitin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, mutaba'ah ma' awliya'in nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, mutaba'ah ma' ashabin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah meninggal Yahudi tadi, subhanallah, langsung dimandikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan dikuburkan Yahudi tadi di pemakaman Baqi. Makanya kalau orang sudah wafat, hadirnya zuriat Nabi, maka orang tersebut insya Allah alamat dia mati dalam keadaan baik. Mudah-mudahan ketika kita wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir kepada kita. Mudah-mudahan habaib orang-orang saleh mengikut serta di dalam kematian kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kabulkan hajat-hajat yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Berkat majlisnya Ratib Imamul Haddad ya Allah, majlis-majlisnya Maulid Nabi Muhammad ya Allah, berkat daripada ahlu baiti Rasulullah ya Allah. Tidaklah kami keluar pada malam hari ini di majlis ini ya Allah, terkecuali Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dan Engkau semua gabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Yang memiliki penyakit orang tuanya disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya zahir wa batin. Yang ada memiliki apapun urusan dunia disegerakan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana, yang keras suaranya, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal awwalin murtahim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. Kita niatkan sekali lagi buat habaib kita, orang tua kita, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Billahi minasyaitonir rajim. Dan kita pula niatkan tertibul Fatihah
biniat gobul hajat kepada seluruh panitia. Ulun dengar sudah sebulan menyiapkan rangkaian acara ini, Masya Allah. Ini Habib beliau mau undang ulun sudah 4 bulan berdahulu. Sebenarnya tahun dahulu hendak ulun juga, namun alhamdulillah gobul hajat pada malam hari ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua panitia yang ikut melaksanakan maupun yang ikut andil di dalam acara ini, mudah-mudahan gobul hajatnya. Wa ila hadratil habibin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Dan ulun minta doakan pian. Ulun subuh ini berangkat umroh. Mudah-mudahan pian kawa umroh ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kada Habib Faisal ulun kada kawa datang. Karena Habib Faisal kawa ulun ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita niatkan seberataan, mudah-mudahan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. والمغضوب الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Musa bin Uthman As-Sakaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara berikutnya, yaitu kami umumkan di depan ini ada Banyu lawan Intalo. Ini doa penerang hati. Jadi hadiahnya